Senang sekali bertemu dengan saudara sekalian di dalam program Cafe Metanoia, yaitu inspirasi hidup yang saya alami sendiri yang ingin saya bagikan buat saudara supaya jadi berkat bagi kita semua. Nah, beberapa tahun yang lalu di kantor tempat saya bekerja, ada seorang office boy, sudah tua dan sudah bekerja sejak perusahaan berdiri kira-kira 20 tahun yang lalu. Pak Udin adalah seorang office boy yang baik sekali, cepat bekerjanya untuk orang seusianya. Dan sejak saya bekerja di perusahaan ini, 8 tahun yang lalu, saya nggak pernah menyaksikan Pak Udin mengeluh, atau marah, atau bekerja asal-asalan. Dan semua staf di kantor menyukainya, dan selalu memberikan tip kalau menyuruh Pak Udin melakukan sesuatu. Nah, selain dia menjadi OB, Pak Udin juga mengolah tanah di belakang perusahaan, yaitu menanami dengan pohon jagung, pisang, kacang-kacangan, dan lain-lain. Hanya sepetak tanah ukuran 4x2, dan ditanam di situ beberapa pohon saja. Kalau panen, hanya sedikit panennya. Tapi kami, walaupun sedikit, kami yang bekerja, semua bisa kebagian. Semua turut makan, semua turut senang, walaupun nilainya tidak seberapa. Nah, suatu hari, ketika saya sedang menghadap direktur di ruangannya dan membicarakan beberapa hal penting, tiba-tiba Pak Udin ini masuk dengan muka yang tegang, matanya mulai berkaca-kaca. Dan sambil melepaskan topinya, ia berkata kepada direktur kami, "Pak, saya sudah nggak tahan lagi." "Loh, ada apa?" Saya kaget sekali. Pak Udin punya masalah seberat apa? Sampai-sampai ia, seorang OB, berani datang dan berbicara dengan direktur kami. Waktu itu saya mereka-reka dalam hati saya, apa yang terjadi dengan Pak Udin? Apakah ada yang sakit? Atau ada yang meninggal? Atau bagaimana? Nah, setelah direktur saya mempersilahkan berbicara, Pak Udin mulai bicara dengan terbata-bata. "Pak, saya sudah nggak tahan lagi. Bayangkan, setiap kali pohon pisang yang saya tanam mau panen, pasti malam harinya dicuri orang. Saya kesal sekali, Pak. Bahkan satpam tidak ada yang tahu kemana hilangnya pisang itu." Wah, saya jadi geli dalam hati saya. Direktur saya juga tersenyum-senyum. Saya jadi tadi sudah tegang, dikirain ada satu peristiwa yang tragis, taunya hanya pohon pisang atau pisang yang dicuri orang. Direktur saya masih dengan bibir yang tersenyum, dia berkata, "Baik Pak Udin, nggak usah terlalu dipikirkan. Saya nggak marah kok pisangnya hilang, nggak apa-apa. Nanti saya akan tegur satpam supaya penjagaan malam diperketat." Nah, setelah Pak Udin keluar dari ruang direktur, kami akhirnya berdua nggak tahan tertawa. Saya bilang, ada-ada aja ya Pak Udin, dikirain ada peristiwa yang heboh, taunya hanya masalah pisang. Waktu itu saya berpikir, pisang kan murah, beli di pasar juga kan hanya berapa ribu saja. Tapi malam harinya ketika saya berdoa, Tuhan memberikan hikmat mengenai peristiwa pohon pisang tadi siang. Sepertinya pisang nggak ada harganya, sangat murah. Tapi tahukah, bagi yang menanamnya, yang mencangkulnya, yang merawatnya, tentunya pohon pisang itu sangat berarti. Demikian juga dengan kita. Mungkin dunia memandang kita rendah, tak berarti. Namun sebenarnya kita adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Ia yang menebus kita dari dosa, menjadikan hidup kita berharga, dan seharusnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Malam itu saya berdoa, saya mohon ampun kepada Tuhan karena mentertawakan Pak Udin, dan bersyukur kepada Tuhan untuk sebuah inspirasi baru bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati.